Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini teman-teman, di sini kita akan coba untuk bahas koin kripto lagi, lebih tepatnya yaitu koin Worldcoin teman-teman, atau WLD ya teman-teman tikernya. Dan mungkin kali ini akan jadi quick update atau quick video aja, karena di sini saya akan lebih berfokus ke technical analysis atau price action ya teman-teman, atau lebih tepatnya lebih fokus ke pergerakan harganya ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran nih terkait fundamentalnya seperti apa, tokenomicsnya seperti apa, dan sebagainya, intinya WLD itu koin apa sih gitu teman-teman. Feel free kalian bisa mampir ke video-video saya sebelumnya yang bahas seputar WLD ini juga. Dan di situ lebih spesifik ya, atau lebih lengkap saya jelaskan terkait hal-hal tersebut. Dan oke, di sini kalau kita intip sejenak dari coin market cap teman-teman, Worldcoin ini berada di urutan ke-99 berdasarkan kapitalisasi pasarnya teman-teman. Dan ya masih masuk top 100, namun memang di ujung tanduk teman-teman ya. Di urutan ke-99 tepat di atas koin Wormhole teman-teman. Dan di bawah koin ENA nih atau Ethena. Dan di sini kalau kita fokus untuk ikutin price action ya teman-teman, kita coba ikutin ya dari ketika dia mengalami kenaikan. Nah di sini dia create higher high seperti biasa, melonjak naik signifikan. And then dia create yang namanya higher low teman-teman. Di sini higher high, and then higher high lagi, higher low lagi. Namun sayangnya atau sangat disayangkan, WLD ini nggak mampu create yang namanya higher high. Sehingga sangat disayangkan harus membentuk yang namanya lower high, and then after that dia membentuk yang namanya lower low teman-teman. Dan setelah itu kalian bisa lihat pergerakan WLD semenjak ya teman-teman, setelah dia create yang namanya lower low tersebut, ketika dia gagal nih untuk create higher high kembali dan create yang namanya lower high and then lower low, kalian bisa lihat di sini pergerakannya cenderung sideways, and then ternyata dia nggak mampu juga nih untuk create yang namanya new higher high lagi, dan ternyata terus turun teman-teman. Dan ya bisa dikatakan dia udah masuk ke fase downtrendnya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat meskipun di sini sempat sedikit sideways teman-teman, namun nggak bisa bertahan lama, dan ternyata support area di sini harus dijebol juga teman-teman setelah beberapa kali tertahan ya. Kalian bisa lihat di sini ternyata harus terbreakdown juga, dan ya kalian bisa lihat tekanan sellersnya sangat tinggi teman-teman. Dan dari sini ke sini aja itu udah sekitar 70-an% teman-teman. Dan kalau kita coba ukur nih ya dari atas sini, mungkin dari topnya sampai ke bawah itu hampir 90%-an teman-teman. Jadi buat kalian yang nyangkut di sini atau di sini teman-teman, kalian sempat akumulasi, pasti drawdown-nya udah lumayan signifikan nih teman-teman. Dan oke, di sini kalau kita lihat juga teman-teman bisa cek di pergerakan di sininya teman-teman, di kisaran yang baru-baru lah ya pergerakannya. Kalian bisa lihat bahwasannya di sini ada supply area yang mana sebenarnya tadinya adalah demand area, karena kalian lihat nih di sini sempat tertahan ya, sempat ada pullback ketika tekanan sellers mendominasi. Namun sayangnya harus di breakdown, and then after that kalian bisa lihat, nah kayak gini dia coba testing lagi nih di atas di sini. Namun ya karena memang trennya mungkin sedang turun dan tekanan sellers lebih kuat dibandingkan buyers, maka dia hanya bisa testing aja ke resistance-nya, and then dia harus mengalami koreksi lebih lanjut teman-teman. Dan untuk WLD ini sendiri juga kalian bisa lihat membentuk semacam trendline penurunan ya. Dan di sini trendline ini belum dijebol teman-teman. Dan kalian bisa lihat sejauh ini WLD ini sempat pullback sekali teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada candle hijau yang cukup signifikan. Mungkin kalau dari bawah ke atas ini belasan persen teman-teman. Namun itu belum menunjukkan bahwasannya WLD ini udah kembali bullish teman-teman. Malahan kalian bisa lihat setelah ada candle hijau ini, itu penurunan masih terus berlanjut. Bahkan untuk trendline ini teman-teman, itu belum bisa di break teman-teman ya. Jadi dalam jangka pendek ini atau jangka panjang juga teman-teman, WLD ini memang masih downtrend teman-teman ya. Karena memang indikasi dari price action-nya menunjukkan hal seperti itu. Dan berdasarkan POV saya sendiri, di sini WLD ini ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi, yaitu mungkin yang pertama dan yang menurut saya paling make sense untuk terjadi adalah WLD ini akan coba nih untuk testing di demand area ini teman-teman. Jadi dia akan coba testing lagi, tapi kita nggak tahu nih apakah masih ada rejection seperti sebelumnya yang di sini teman-teman. Di sini kalian bisa lihat di sini ada ekor yang cukup tinggi atau wick yang cukup tinggi, and then disusul dengan candle hijau yang cukup masif teman-teman. Nah, kita nggak tahu apakah akan terjadi seperti itu, di mana akan ada pullback yang cukup signifikan, atau justru memang tekanan buyers atau
tekanan sellers ya lebih tepatnya. Intinya tekanan buyersnya akan kalah kembali dengan dominasi tekanan sellers. Sehingga karena memang lebih banyak yang berniat jual teman-teman, atau kurang banyaknya buyers yang tertarik untuk membeli, maka WLD ini ada potensi untuk dia terbreakdown lagi dari demand areanya di sini, and then dia testing, lalu akan coba mengunjungi ke area supportnya di sini teman-teman. Dan area support ini juga cukup kuat ya harusnya teman-teman, karena mengingat di area support ini sangat mungkin untuk dikunjungi karena memang selain area ini juga merupakan area support pada yang sebelumnya teman-teman ya. Kalau misalkan kita coba lihat, nah di sini dia sempat menjadi support, and then kalau misalkan pun dikunjungi, di sini adalah area support yang mana tergolong sebagai psychological area karena memang di kisaran $1 ya teman-teman ya. Dan ya itu adalah skenario untuk potensi penurunan yang mungkin terjadi pada WLD ini. Jadi teman-teman buat yang mungkin berencana transaksi di WLD ini harap diperhatikan juga teman-teman area-area penting yang udah saya tandai. Dan meskipun demikian tentu nggak bisa dilihat satu arah doang teman-teman. Teman-teman mesti perlu pahami bahwasannya tentu masih ada potensi untuk WLD ini mengalami kenaikan. Jadi untuk skenario bullishnya adalah WLD ini harus bisa breakout dulu dari trendline ini. And then paling enggak teman-teman, meskipun pergerakannya mungkin nanti cenderung konsolidatif, paling enggak harapannya WLD ini bisa breakout dari supply area ini teman-teman. Kenapa? Karena dengan dia bisa breakout dari supply area yang ada di sini teman-teman, mungkin saya coba geser dulu. Nah kayak gini, kalau misalkan dia bisa breakout dari supply area atau resistance yang ada di sini, maka ada potensi untuk dia bisa testing atau menjadikan ini demand area, and then kembali naik lagi teman-teman. Karena kalian bisa lihat di sini adalah letak lower high yang sebelumnya. Apabila ini di breakout, maka ada potensi untuk WLD ini kembali create yang namanya higher high, dan itu akan menjadi price action atau pergerakan yang mungkin bisa menarik kembali minat buyers teman-teman dari WLD ini, dan akan mengubah persepsi ya, mungkin persepsi publik menjadi bullish kembali terhadap WLD ini teman-teman. Dan mungkin sekian aja teman-teman untuk video pada kesempatan kali ini yang ngebahas WLD teman-teman ya. Dan mungkin kalian bisa coba komen nih, apakah kalian hold coinnya dan apakah kalian tertarik nih untuk ambil WLD ini dan sebagainya, atau kalian lagi hold altcoin apa aja nih teman-teman. Mungkin boleh kalian share di kolom komentar di bawah. Dan tentunya sebelum video ini berakhir, saya disclaimer dulu bahwasannya video ini tentu bukan bermaksud teman-teman untuk mengajak kalian menjual atau membeli aset tertentu, dan bukan juga bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu teman-teman, bukan sama sekali. Tapi harapannya video ini bisa teman-teman jadiin sebagai ya sedikit informasi tambahan aja, dan juga mungkin second opinion. Dan harapannya juga teman-teman udah bertanggung jawab ya atas portofolio teman-teman sendiri, udah tahu, udah ngerti teman-teman cara mengatur resikonya dan sebagainya, sehingga teman-teman paham bahwasannya setiap individu atau setiap transaksi yang teman-teman lakukan tentu resikonya akan ditanggung oleh individu masing-masing teman-teman. Dan oke, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton, and I'll see you teman-teman in the next video teman-teman ya.